Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada kali ini ada informasi penting kita perlu sampaikan agar kita bisa lebih hati-hati dalam menilai orang lain. Jangan gampang kalian itu njelekin orang lain. Pada akhirnya setelah Anda itu sadar, ujung-ujungnya Anda nyesel. Tidak ada penyesalan itu di depan, penyesalan itu pasti di belakang. Oleh karena itu, pikirkan dulu apa yang mau Anda katakan dan apa yang mau Anda lakukan. Karena setiap perbuatan, setiap tindakan kita akan ada akibat. Berlaku yang namanya teori sebab dan akibat. Dan sejak zaman dahulu sampai sekarang, jangan pernah Anda memutarbalikkan kebenaran. Kebenaran akan selalu menang. Kalau misalnya hari ini masih kalah, tinggal tunggu waktu. Karena kebenaran punya jalannya sendiri untuk mencapai kemenangan. Dan ini terbukti. Satu demi satu, para pembenci Kang Deddy Mulyadi tumbang. Akhirnya ada yang nyesel, ngumpet dicari warga. Karena tiap hari jelekin Kang Deddy. Ada juga nih yang akhirnya minta maaf. Kenapa nyesel? Ternyata melihat Kang Deddy Mulyadi, wah tidak seperti yang dia duga. Kang Deddy Mulyadi ternyata benar-benar merakyat. Apa yang dia lakukan benar-benar sesuai, tulus ya. Nah, sebelumnya banyak orang yang menuduh Kang Deddy itu pencitraan saja. Dan kemudian rame-rame nih, para warga mengkanter tuduhan itu. Kang Deddy Mulyadi tidak hanya sekedar pencitraan, tetapi memang apa yang dilakukan itu just in time, ya, tepat yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya warga Jawa Barat. Nah, ini ada salah satu contoh ini, seorang yang akhirnya taubat tuh, akhirnya nyesel. Sebelumnya, wah sok pinter dia mengkritik Kang Deddy yang katanya mau menerapkan sistem demokrasi dinasti, ya, mempersiapkan anaknya, lalu dibanding-bandingkan dengan Pak Jokowi gitu. Ya, ini sedang viral, saudaraku yang dirahmati Allah. Baiklah, coba kita dengarkan dulu bagaimana kritikannya dia di awal-awal ya. Dia mengkritik Kang Deddy Mulyadi. Dianggapnya Kang Deddy itu hanya pencitraan. Saya sampaikan berkali-kali, seorang pemimpin itu perlu punya personal branding yang baik, perlu mencitrakan dirinya yang baik sebaik-baiknya, dan perlu publikasi, sosialisasi setiap apa yang dia katakan dan dia lakukan, supaya masyarakat yang dia pimpin paham. Karena masyarakat luas itu juga menunggu-nunggu apa action, apa tindakan yang dilakukan oleh pemimpinnya. Dalam hal ini adalah gubernur. Jangan sampai ya masyarakat tidak ngerti apa sih yang dilakukan oleh Pak Gubernur itu. Nah, Kang Deddy Mulyadi menjadi pionir, menjadi contoh ya untuk sejumlah para kepala daerah. Ya bisa mencontoh Kang Deddy supaya mempublikasikan apa yang dilakukan. Dan itu bagus. Ya citrakan dirimu sebagai orang yang punya personal branding yang baik seperti itu. Ya, karena memang itu dibutuhkan oleh masyarakat. Jangan sampai ketika Kang Deddy itu dipublikasikan oleh media, awak media, oleh YouTuber, oleh konten kreator, dan Kang Deddy sendiri juga punya tim media, tim multimedia yang merekam setiap apa yang dilakukan oleh Kang Deddy. Lalu kalau seperti itu, kamu nyinyirin, kamu kritik, itu pencitraan. Lah, ya itu seharusnya kalau kamu iri, itu tanda gak mampu, harusnya ngikutin Kang Deddy nyontoh. Jadi kepala-kepala daerah lain, ya buatlah tim IT, multimedia untuk merekam setiap tindakannya. Ya jangan malah nyinyir, karena ada dugaan nih, sejumlah orang yang nyinyir kepada Kang Deddy itu dibayar oleh lawan-lawan politik Kang Deddy Mulyadi. Seperti contohnya, ya ini ya, saya tidak tahu apakah ini dibayar atau enggak, tapi ya ada dugaan seperti itu. Coba kita simak nyinyiran dari seorang, ya katanya sih mahasiswi ya, tapi ada dugaan juga nih si mahasiswa ini hanya cari perhatian ya, supaya diperhatikan Kang Deddy, pengen dikasih jabatan kali. Ya, tapi itu hak dia. Cuman satu hal yang ingin saya sampaikan, seseorang itu mencari perhatian itu ada dua posisi, pada posisi antagonis ataukah pada posisi protagonis.
Tapi saya sarankan sebaiknya Anda kalau mau cari perhatian untuk Kang Deddy itu pada posisi protagonis, jangan antagonis. Daripada Anda mencari-cari kelemahan atau kesalahannya Kang Deddy, mending Anda mendukung, menasihati, mensupport untuk meningkatkan kinerja Kang Deddy dan melancarkan apa yang diprogramkan oleh Kang Deddy supaya terlaksana gitu, bukan malah nyinyir di mana-mana ya. Ini kita simak kritikan dari seorang mahasiswa, nanti dia nyesel dan kemudian klarifikasi. Nanti juga akan saya sampaikan video klarifikasinya. Ini kritikannya dulu, dia ngeritik Kang Deddy seperti ini ya. Ada banyak pro kontra yang setiap kali saya membaca komentar di video-videonya Kang Deddy Mulyadi yang di-share baik itu melalui YouTube, Instagram, ataupun TikTok, video terutama di mana Pak Deddy Mulyadi sedang melakukan bersih-bersih sampah di Sungai Citarum yang menjadi urat nadi peradaban Sunda, dan ini banyak. Nah, dia nggak suka melihat Kang Deddy itu bersih-bersih sampah. Padahal itu penting supaya nggak terjadi banjir dan supaya kota itu terlihat bersih, harus dibersihkan. Mendapatkan respon dan perhatian publik. Saya kira sudah banyak penelitian yang membahas mengenai bagaimana politik pencitraannya Pak Deddy Mulyadi, mulai dari skripsi, tesis, disertasi, dan juga jurnal-jurnal. Simbol politik yang digunakan Pak Deddy Mulyadi dengan menggunakan identitas Sunda, sehingga model komunikasi politiknya itu adalah dengan mengkonstruksi budaya kesundaan yang itu bisa menjadi pembeda atau ada diferensiasi dengan tokoh-tokoh Sunda yang lainnya sehingga terlihat lebih menonjol. Dan ya, saudaraku, di dalam banyak hal Anda harus punya diferensiasi atau pembeda. Ya, tidak hanya di kancah politik, di kancah perdagangan ya. Kalau misalnya Anda itu sama-sama punya perdagangan bakso, bakso Anda harus berbeda dengan yang lain supaya punya personal branding dan dicari apa ciri khasnya. Termasuk Kang Deddy itu harus seperti itu. Ini tentu menjadi salah satu strategi political marketing. Misalnya dalam video terbaru yang diunggah oleh Kang Deddy yang ketika bersih-bersih sampah di sungai menyampaikan anu micen runtah kawalungan didoakeun rezekina leungit, dan semua personal branding itu tidak salah, saudaraku ya, dan itu menurut saya diperlukan dan wajib kalau ingin sukses. Seorang politikus itu harus punya personal branding, dan itulah intinya yang disampaikan oleh seorang mahasiswa yang mengkritik. Nah, ini sekarang dia klarifikasi. Ya, bagaimana klarifikasinya? Coba kita simak klarifikasi yang terjadi dari orang ini. Ya, ini viral ini, sekarang lagi dibahas di berbagai platform media sosial. Coba kita simak dari Gus Ropik ya. Terima kasih Gus Ropik, kontribusi videonya banyak sekali Gus Ropik. Ya, videonya bagus banget, ini menginformasikan dan mengedukasi ya. Saya juga sering sekali menggunakan video Gus Ropik yang baik hati, terima kasih ya sudah memberi kontribusi video ya. Nih kita simak dari Gus Ropik. Saya lagi nggak ada di Indonesia, tapi saya mendapatkan banyak sekali share video-video tentang saya di TikTok mengenai kritik terhadap Pak Deddy Mulyadi. Sekali lagi saya sampaikan ya bahwa pencitraan itu nggak ada yang salah. Dalam political marketing itu adalah sebuah keniscayaan, dan citra itu terdiri dari dua hal ya. Ada citra positif dan ada citra negatif. Kalau citra positif artinya sesuatu yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi itu betul-betul berdasarkan kesadaran. Saya selalu bilang telling the truth, mengatakan sesuatu hal yang benar dan melakukan sesuatu hal itu berdasarkan kesadaran. Jadi bukan berpura-pura kepada rakyat, pura-pura merakyat, atau kemudian ya pura-pura turun ke jalan agar bisa mendapatkan simpati masyarakat, enggak gitu ya. Tapi kan ada juga yang kemudian menimbulkan citra negatif, yaitu adalah citra yang kemudian banyak dimanipulasi. Nah, ini juga pencitraan. Jadi saya yakin si wanita ini sebenarnya juga sedang membangun personal branding supaya dianggap dia ini orang hebat, ya, seorang mahasiswa yang cerdas, gitu, yang kritis, gitu ya, supaya nanti diperhatikan oleh tokoh-tokoh nasional dan direkrut menjadi anggota partai. Ya bisa jadi seperti itu. Yang jelas dia juga sedang melakukan pencitraan, dia itu, ya, sedang pansos, sedang cari perhatian masyarakat luas. Dia ingin aktualisasi diri bahwa dia orang hebat. Ya seperti itu. Ya jadi itu wajar. Jadi semua orang dalam video yang sebelumnya saya mengomentari bahwa semua orang itu harus mencitrakan diri yang positif untuk semua orang supaya apa? Di dalam kehidupan bermasyarakat, bersosial dia sukses. Karena kita sebagai makhluk sosial. Kalau kalian punya teman, teman Anda citranya tidak baik, apakah Anda mau berteman?
Kalau Anda seorang rakyat punya pemimpin yang citranya tidak baik, apa Anda mau memilihnya? Oleh karena itu, seorang pemimpin yang ingin eksis, survive, dan selalu disukai, dicintai oleh masyarakat, dan supaya dipilih kembali, dia harus menciptakan personal branding yang baik. Ya, dan pencitraan itu wajib. Itu menurut saya harus bersaing tuh. Para calon pejabat atau pejabat-pejabat di tanah air ini harus bersaing, membuat pencitraan diri, personal branding yang luar biasa supaya masyarakat dapat manfaat. Tahukah Anda saudaraku apa manfaat dari banyak manfaat orang yang sedang pencitraan? Dia akan selalu berbuat baik. Dan siapa yang mendapat manfaat? Masyarakat. Masyarakat akan dapat manfaatnya, ya. Paling tidak ya dapat bagi-bagi duit, ya mungkin secara nominal ya relatif ya. Tapi yang jelas itu penting. Coba bayangkan kalau semua pejabat bersaing secara sehat melakukan pencitraan. Wah, asik itu. Tapi masalahnya ada yang tidak mau bersaing sehat, maunya menjatuhin orang. Ya, padahal keinginan saya, keinginan kita itu mereka sama-sama berjuang, tidak harus menjatuhkan orang lain. Kan seperti itu. Jadi Mbak ini sebenarnya juga melakukan pencitraan, ya kan? Seperti itu. Kita lanjut ya komentarnya nih. Dia sedang klarifikasi nih. Oleh aktor politik tertentu sehingga kelihatan positif, tapi kan yang seperti itu tidak akan ada yang abadi. Nah, saya berharap bahwa apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi hari ini itu bisa konsisten, betul-betul berpihak kepada rakyat, dan bukan kemudian saya mengkomparasi dengan Pak Jokowi atau kemudian Pak Ridwan Kamil. Nah ini, dia nggak konsisten. Dia itu menurut saya munafik ya. Kenapa? Karena dalam video sebelumnya nyata-nyata muncul kalimat dia membandingkan dengan Bapak Joko Widodo. Jadi Kang Deddy Mulyadi dikomparasikan atau dibandingkan dengan Pak Joko Widodo. Nanti kalau Anda ingin tahu atau lupa, akan saya tunjukkan lagi video awal sebelum dia membuat klarifikasi ini ya. Coba kita lanjutkan dulu yang klarifikasinya dia ini, ya kan? Jadi yang pasti dia sendiri juga sedang pencitraan, sedang cari perhatian, caper, pansos supaya masyarakat dia kenal. Mungkin dia pengen jadi bupati atau mau menjadi pejabat di lingkungan pemerintahan Jawa Barat mungkin. Wallahu a'lam bishawab ya. Dengan Pak Jokowi atau kemudian Pak Ridwan Kamil, tapi ini hanya menjadi catatan penting saja untuk teman-teman bahwa ketika dulu kita mengeluhkan percaya banget terhadap pemimpin kita yang itu merakyat, tapi ternyata seolah-olah dan tidak tulus gitu ya memberikan kesan positif terhadap rakyat, maka kemudian berakhir yang menjadi aktor yang melanggengkan politik dinasti, terjerat kasus dan lain sebagainya. Saya tidak berharap ya Pak Deddy Mulyadi demikian, dan semoga Pak Deddy Mulyadi bisa konsisten dengan apa yang sudah dilakukan ya. Nah ini baru bagus, doain ya. Terima kasih, walaupun saya bukan Kang Deddy, saya mewakili Kang Deddy, walaupun beliau nggak minta diwakili juga. Saya ucapkan terima kasih Anda ya sudah mendoakan Kang Deddy Mulyadi. Itu lebih baik ya. Nah, kritik boleh, tapi yang objektif. Kritik itu harus di negara demokrasi ya. Oke, itu saja. Klarifikasinya ada. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, tadi saya sampaikan, mungkin Anda ingin mendengar lagi bagaimana komentar dari si emak-emak atau mbak-mbak ini, mbak atau emak lah, sudahlah pokoknya wanita ini. Pada awal-awal dia itu pansos ya, mengkritik Kang Deddy Mulyadi, tadi sudah saya sampaikan. Dan dia itu tadi mengatakan tidak membanding-bandingkan dengan Pak Jokowi, ya. Padahal dia nyata-nyata di dalam kalimatnya itu membandingkan dengan Pak Jokowi, ya. Coba kita dengarkan, dia membandingkan dengan Kang Deddy dengan Pak Jokowi. Dia dalam klarifikasinya tadi dia mau ingkar, dia nggak mengakui kalau dia sedang membandingkan. Rezeki nalengir, dan semua video-video yang Kang Deddy Mulyadi itu selalu menggunakan bahasa ciri khas bahasa Sunda melalui pengelolaan digital media di semua platform media sosial. Kang Deddy melakukan hal ini sebetulnya sudah cukup lama, bahkan investasinya ketika menjadi Bupati Purwakarta pada saat itu gitu ya. Apa tujuannya? Ya tidak lain untuk membangun personal branding, menciptakan kesan. Kalau dalam
impression management teori itu kan tujuannya untuk mengubah dan mempengaruhi persepsi publik, persepsi orang yang ingin dipandang positif. Misalnya, Pak Deddy Mulyadi ini ingin dianggap sebagai pemimpin yang peduli rakyat, dan dalam strategi impression management itu masuk dalam self promotion, yaitu untuk pencitraan. Ya, dalam pencitraan itu menurut saya harus dilakukan. Seorang pemimpin, saudaraku, harus mencitrakan diri dan harus memiliki personal branding yang baik. Nggak boleh kita menjadi pemimpin citranya jelek, ya kan? Nah, oleh karena itu kita harus objektif menilai Kang Deddy. Kang Deddy tidak hanya sekedar pencitraan yang acting ya, tapi itu nyata, beliau tulus ya. Kira-kira menurut kalian Nah, hanya ingin dianggap peduli atau benar-benar peduli? itulah yang harus kita pahami. Ya, lanjut, ya. Hanya permasalahannya ketika ada komentar seperti ini nih, ternyata masyarakat itu sudah trauma dengan pemimpin yang Siapa yang trauma? Antum yang trauma mungkin. banyak pencitraan, karena ujung-ujungnya ternyata rakyat jadi korban. Ya sama halnya dengan pemimpin di Jawa Barat sebelum Kang Deddy Mulyadi gitu ya. Banyak juga yang memberikan komentar bahwa ternyata Jawa Barat itu tidak seindah yang ada di sosial media gitu. Sosok Pak Jokowi misalnya kurang merakyat apa, turun ke jalan, menyapa rakyat, tapi ujung-ujungnya justru malah menjadi aktor yang melahirkan politik dinasti. Nah ini kan jelas ya. Tadi di klarifikasinya wanita ini, dia mengelak ya ketika netizen ngulitin dia sudah membanding-bandingkan Kang Deddy Mulyadi dengan Pak Jokowi. Dia sudah mengkomparasikan antara Kang Deddy dengan Pak Jokowi. Tapi ini fakta, itu sudah nggak bisa dihapus, jejak digital. Jadi kalau dia klarifikasi sekarang itu ya karena dia sudah nyesel. Mungkin dia sudah nyesel, sudah membandingkan antara Kang Deddy Mulyadi dengan Bapak Jokowi. Lalu ini bisa juga dibilang dia sudah secara tidak langsung menuduh Kang Deddy Mulyadi akan menghidupkan politik dinasti. Tapi saya bersyukur pada akhirnya si wanita ini klarifikasi, ya berarti dia nyesel mengatakan tentang hal ini yang sudah ngomongin Pak Jokowi di saat yang lain mengomongin Kang Deddy. Dia sudah membandingkan. Padahal nggak apple to apple tuh ya. Dan saya yakin setiap orang itu tentu punya persamaan, juga punya perbedaan. Dan kita nggak usah persoalkan itu terlalu ribet gitu. Menurut saya mending kita fokus kepada kebutuhan masyarakat Jawa Barat sekarang. Kebutuhan yang mendesak, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, apa? Dan ini yang harus kita bantu Kang Deddy. Kalau menurut saya lebih baik kita nasihati beliau kalau memang beliau itu perlu dinasihati. Kalau memang perlu tambahan kontribusi pemikiran ya kita bantu pemikiran. Ya, sebaiknya seperti itu. Kenapa? Karena Kang Deddy ini sudah the real, de facto dan de jure itu adalah Gubernur Jawa Barat dan beliau harus menjalankan tugas dan kewajibannya selama periode 5 tahun ke depan. Ya, buat saya kalau Anda nggak suka kepada Kang Deddy Mulyadi, ya jangan dipilih lagi saja. Tetapi pikirkan dulu gitu loh ya. Pikirkan dulu, jangan asal jeplak lalu komentar gitu ya. Coba kita lanjutkan kritikannya dia di beberapa waktu lalu. Pikirkan politik dinasti. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan Kang Deddy Mulyadi? Ya kita tahu anaknya yang sudah mulai merintis menjadi DPRD Jawa Barat. Apakah ya kan? Dia membandingkan nyata-nyata nih. Si perempuan ini membandingkan Kang Deddy Mulyadi, membandingkan dengan Pak Jokowi gitu. Ya tidak bisa, itu enggak apple to apple ya. Juga akan berakhir seperti Pak Jokowi dan tokoh-tokoh politik lainnya yang membangun politik dinasti yang pada akhirnya bisa membahayakan demokrasi. Kenapa saya katakan? Saudaraku yang dirahmati Allah, ini perlu saya tegaskan ini, perlu saya potong langsung, ini penting ya. Tidak ada politik dinasti di NKRI, karena negara kita negara republik, bukan negara monarki. Kalau kemudian ada seorang anak presiden menjadi wakil presiden, itu terlalu prematur kalau Anda simpulkan itu sebagai politik dinasti. Ya, karena kita negara demokrasi. Naiknya
atau jadinya Mas Gibran menjadi wakil presiden itu sudah memenuhi tahapan demokrasi yang ada di NKRI, ya. Perkara kemarin disoal masalah keputusan MK itu kan sudah selesai, dan itu kan kehebatan dari Bapak Jokowi yang membaca peluang, dan itu tidak melanggar hukum, ya, tidak melanggar hukum, sah-sah saja. Tentu saja bagi pihak lawan karena kalah, nggak bisa membaca peluang, kalah bersaing secara sehat, dia bisanya nyinyir, nuduh ini politik dinasti, ya, nuduh apa seorang Pak Jokowi yang tidak demokrasi. Itu tuduhan yang sangat tidak berdasar, karena faktanya, ya, yang namanya Mas Gibran itu sudah memenuhi tahapan demokrasi. Beda banget kalau di politik dinasti atau kerajaan atau monarki itu. Kalau monarki itu berdasarkan darah, ya, berdasarkan keturunan. Ya, jadi nyata-nyata Mas Gibran yang menjadi seorang wakil presiden, ya itu karena memang kompetensi dan kemampuannya. Kan nggak salah. Coba kalau semuanya orang a priori itu nggak suka, lu gimana coba? Kan seorang anak presiden itu juga punya hak untuk berkompetisi dengan warga negara lainnya kalau ingin menjadi juga presiden. Yang penting kan tidak ditunjuk oleh ayahnya berdasarkan darah, tapi karena ada prosedur yang diikuti. Nah, kalian tahu kan, Bu Megawati kan juga seorang presiden, bapaknya juga presiden. Apakah itu politik dinasti juga? Enggak. Kalau kasusnya memang berbeda, tidak bisa juga kita terlalu membandingkan dengan Bu Mega. Tapi faktanya, saudaraku, negara kita bukan negara dinasti, ya, bukan negara kekaisaran, bukan negara monarki, juga bukan kerajaan. Sekarang negara kita adalah negara demokrasi, republik, dan pemimpin yang sedang berkuasa itu dipilih melalui pesta demokrasi. Itu ya, jadi jangan terlalu ngikutin orang-orang yang berpikir pendek. Sekali waktu kita harus berpikir secara mendalam dan komprehensif, kaji secara objektif, ya. Kalau semua orang berpikir bahwa seorang yang jadi presiden anaknya nggak boleh jadi presiden, kan repot, kasihan kan. Jadi semua itu punya peluang yang sama untuk menjadi presiden, baik itu anak presiden maupun bukan anak presiden. Yang penting bersaing melalui prosedur hukum, kemudian sesuai dengan tahapan-tahapan demokrasi yang ada di Indonesia, ya. Pada akhirnya bisa membahayakan demokrasi. Kenapa saya katakan bahaya? Karena pada akhirnya negara ini bukan lagi milik rakyat, tapi sudah menjelma menjadi negara kekuasaan yang itu milik sekelompok orang-orang tertentu. Nah ini juga, saudaraku, Indonesia itu bukan milik sekelompok orang-orang tertentu. Itu tuduhan yang prematur juga, terlalu dini. Negara ini tetap milik bangsa kita, semua, mulai dari pejabat tertinggi, presiden sampai masyarakat bawah, semuanya punya hak yang sama, merasa memiliki negara kita, ya. Jangan sampai ini disebarkan kemudian untuk membodohi orang, maka kita langsung counter ini, ya. Dalam komunikasi politik, pencitraan itu memang dibutuhkan, dan tentu ini adalah sebuah keniscayaan. Tetapi mesti diingat bahwa ya pencitraan itu bukanlah segalanya gitu. Jauh lebih penting dari itu adalah memiliki kapasitas, kapabilitas, etika, moralitas yang tidak banyak memunculkan kontroversi di ruang publik dengan kebijakan-kebijakannya, komunikasi publiknya, dan mampu mengelola emosi, mampu mengelola sumber daya, termasuk juga dengan konstituen. Nah, saya katakan Kang Deddy memiliki semua hal yang tadi disebutkan oleh wanita ini. Punya kompetensi di situ. Tapi yang jelas saudaraku, kalau ada orang berbuat baik lalu dipublikasikan oleh orang lain, ada banyak tuh awak media, konten kreator selain tim IT-nya Kang Deddy sendiri. Ya, jangan kemudian kalian suudon, ya, kamu tuduh hanya pencitraan. Lah, gimana? Menurut saya orang-orang yang menjadi pejabat tapi nggak mau publikasi dari karyanya, itulah yang menurut saya dia yang lemah, yang goblok, mohon maaf. Ya harusnya semua karya itu dipublikasikan
supaya masyarakat bisa tahu manfaatnya. Ya, sekali lagi, butuh sekali itu namanya publikasi setiap karya kita supaya masyarakat paham dan masyarakat tahu. Termasuk para pejabat itu butuh Anda publikasikan karya Anda supaya masyarakat bisa tahu dan mendapatkan manfaat. Jangan ketika ada orang seperti Kang Deddy yang selalu publikasi karya-karyanya, Anda nyinyir, itu namanya sakit hati saja Anda. Ya, sakit hati dan kurang melihat secara komprehensif dan objektif. Begitu saja, sederhana masalah ini sebenarnya ya. Kita lanjutkan. Nah, menurut pendapat teman-teman, bagaimana politik pencitraan yang saat ini dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi ketika menjadi Gubernur Provinsi Jawa Barat? Nah, kalau itu pertanyaan saya jawab, bagus. Memang sudah semestinya. Dan seharusnya itu politik pencitraan Kang Deddy dilakukan secara masif. Dan kita dukung ya, kita dukung. Mudah-mudahan dia bisa karirnya meningkat terus semakin baik dan menjadi RI 1. Dan sekarang sudah banyak netizen yang berkomentar ini the next presiden ya. Kalau kalian menyimak bagaimana pidato-pidato Kang Deddy Mulyadi itu sangat bermutu dan berkualitas, pro rakyat. Seorang pemimpin ya tentu saja harus pro rakyat, bisa mengetahui suara kebatinan rakyatnya ya. Dia harus membuat program-program yang pro rakyat, jangan sampai menyengsarakan rakyatnya. Dan ini sebuah keniscayaan ya. Baik, saudaraku yang dirahmati Allah, saya kira itu saja pada video kali ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kekilafan, silakan kritik saran yang konstruktif ditulis di kolom komentar. Anda tidak harus setuju dengan kata-kata saya, dengan penjelasan saya, dan Anda boleh mengkritik apa yang saya sampaikan. Tulis saja di kolom komentar, nanti saya baca dan mudah-mudahan itu untuk kebaikan kita dan akan saya publikasikan ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, saya tidak bisa membaca komentar Anda untuk saat ini karena keterbatasan waktu. Dan saya akan persiapkan live berikutnya ya. Simak baik-baik saja. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata sekali lagi dan tidak bisa membaca komentar Anda pada kali ini. Video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun, video ini hanya untuk edukasi dan rekreasi, berharap semoga ada manfaat hikmah dan bisa menghibur kalian semuanya. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI hormati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!